Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang filsafat pendidikan. Namun, kita terlebih dahulu membahas tentang konsep dasar filsafat pada bab pertama. Bab pertama, tentang konsep dasar filsafat, terdiri atas beberapa submateri, yaitu 1.1 Pengertian filsafat, 1.2 Objek filsafat, 1.3 Ciri khas filsafat, 1.4 Cabang-cabang filsafat. Terakhir, rangkuman. Kemudian ada beberapa pertanyaan sebagai pendalaman materi. Pada kesempatan kali ini, saat ini, kita membahas tentang submateri pertama, yaitu 1.1 Pengertian filsafat. Ilmu yang sangat tua adalah filsafat. Belajar filsafat akan membawa kita tertuju pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti cinta yang sangat mendalam, dan kata sophia berarti kebijaksanaan, kearifan. Jadi filsafat berarti cinta yang amat mendalam terhadap kebijaksanaan atau kearifan. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu dan pandangan masyarakat. Setiap orang pasti memiliki pandangan hidupnya sendiri, demikian pun masyarakat. Itu disebut sebagai filsafat. Masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai hidup yang diyakini bersama. Inilah yang disebut filsafat atau pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filsafat bangsa. Henderson sebagaimana dikutip oleh Uyo Saduloh, 2007, halaman 16 mengemukakan bahwa secara populer, filsafat diartikan sebagai pandangan umum mengenai kehidupan manusia, tentang ide-ide, dan nilai-nilai keutamaan dalam pemahaman setiap orang, sebagai pandangan hidup. Filsafat dibedakan dengan pandangan hidup Weltanschauung, bahasa Jerman. Filsafat adalah suatu pandangan kritis, yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Magnus Suseno, 1995, bahwa filsafat sebagai ilmu kritis. Dalam pengertian lain, filsafat diartikan sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting atau apa yang berarti dalam kehidupan. Ada pula yang berpendapat bahwa filsafat sebagai cara berpikir yang kompleks, suatu pandangan yang tidak memiliki kegunaan praktis. Ada juga yang beranggapan bahwa para filsuf bertanggung jawab terhadap cita-cita dan kultur masyarakat tertentu. Pandangan filsuf tertentu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karl Marx dan Friedrich Engels telah menciptakan komunisme. Thomas Jefferson dan John Stuart Mill telah mengembangkan suatu teori yang dianut dalam masyarakat demokratis. John Dewey adalah peletak dasar kehidupan pragmatis di Amerika. Filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, dan universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Filsafat bersifat radikal, artinya permasalahan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya. Filsafat ingin mencari kejelasan makna dan hakikat. Contoh pertanyaan-pertanyaan filsafat antara lain: siapakah manusia? Apakah hakikat alam semesta? Apakah hakikat keadilan? Filsafat bersifat sistematis, artinya pernyataan, atau kajian filsafat menunjukkan, adanya hubungan satu sama lain, saling berkait dan bersifat koheren, atau runtut. Paham atau aliran besar tertentu dalam tradisi filsafat, menjadi titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pertanyaan filsafat. Sebagai contoh, menurut aliran empirisme, hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa pengalaman, tidak akan ada pengetahuan. Pengalaman diperoleh dari indera manusia yang menangkap objek-objek sebagai sensasi indera. Kemudian menjadi persepsi yang diolah oleh akal menjadi pengetahuan. Filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang.
Contoh, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan keadilan. Walaupun ada perbedaan pandangan, sebagai jawaban dari pertanyaan filsafat, tetapi jawaban yang diberikan berlaku umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Maka dapat dikatakan bahwa, filsafat mencoba mengajukan suatu konsep tentang alam semesta, termasuk manusia, secara sistematis. Filsafat sering diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis. Namun, Randall dan Buller memberikan kritik terhadap pengertian tersebut, dengan mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak memuaskan. Beberapa alasan Randall dan Buller mengatakan bahwa definisi tersebut tidak memuaskan adalah sebagai berikut. Pertama, definisi tersebut tidak menunjukkan karakteristik yang berbeda antara berpikir filsafat dengan fungsi-fungsi kebudayaan dan sejarah. Kedua, para ilmuwan pun berpikir reflektif dan kritis, padahal antara sains dan filsafat berbeda, dan ketiga, ahli hukum, ahli ekonomi bahkan ibu rumah tangga, sewaktu-waktu berpikir reflektif dan kritis, padahal mereka bukan filsuf. Filsuf memperhatikan semua aspek pengalaman manusia. Mereka melihat segala sesuatu secara menyeluruh, memperhitungkan tujuan yang seharusnya. Pandangan mereka melampaui batas yang sempit, perhatian khusus dan kepentingan individual. Harold Titus 1959 mendefinisikan filsafat dalam arti sempit, yaitu filsafat sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi, atau analisis bahasa secara logis, dan analisis makna-makna. Filsafat diartikan sebagai science of science untuk memberi analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Selanjutnya, filsafat dalam pengertian lebih luas, yaitu filsafat mengintegrasikan berbagai perbedaan pengetahuan manusia menjadi suatu pandangan yang komprehensif mengenai alam semesta, hidup dan makna hidup. Beberapa definisi filsafat menurut Harold Titus, yaitu: pertama, filsafat sebagai suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Kedua, filsafat sebagai suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. Ketiga, filsafat sebagai suatu perangkat masalah-masalah, dan keempat, filsafat sebagai seperangkat teori dan sistem berpikir. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang berperan penting untuk menentukan dan menemukan eksistensinya. Manusia berupaya untuk mencapai kearifan dan kebajikan. Kearifan merupakan hasil dari filsafat, dari upaya mencapai hubungan-hubungan antara berbagai pengetahuan, dan menentukan implikasinya, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kehidupan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis dan universal untuk mencari kearifan, kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Berfilsafat berarti berpikir merangkum atau sinopsis tentang pokok-pokok atau dasar-dasar dari hal yang ditelaahnya. Berikut ini adalah pendalaman materi dengan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, apa pengertian dari filsafat? Kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai filsafat sebagai pandangan hidup pribadi dan pandangan hidup kelompok? Ketiga, mengapa ada anggapan bahwa para filsuf bertanggung jawab terhadap cita-cita dan kultur masyarakat tertentu? Berikan contoh. Keempat, mengapa filsafat dipandang sebagai hasil kegiatan berpikir radikal, sistematis, dan universal, dan kelima, kemukakan kritikan Randall dan Buller terhadap pengertian filsafat sebagai berpikir reflektif dan kritis. Demikian pembahasan kita kali ini, mengenai pengertian filsafat, dalam bab 1 tentang konsep dasar filsafat. Adapun, submateri tentang objek filsafat, ciri khas filsafat, dan cabang-cabang filsafat, akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Bila ada pertanyaan atau pernyataan, bisa ditinggalkan pada kolom komentar, agar kita mendiskusikannya bersama. Terima kasih.